Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mutiara Ilma dengan NIM 223231003. Di sini saya Topik bahasan kali ini yaitu ada pertama teori Levi-Strauss, kedua mitos Sandekala, ketiga fungsi mitos Sandekala, dan terakhir 4 tataran dalam pendekatan strukturalisme. Indonesia merupakan negara majemuk yang memiliki keragaman baik dari segi bahasa, suku bangsa, agama, sampai dengan aliran kepercayaan. Berkat keragaman dan keluasan wilayah inilah yang kemudian menjadikan Indonesia sebagai negara yang kaya akan budaya dan tradisi. Keanekaragaman tradisi dan budaya tersebut dapat terlihat dari peninggalan-peninggalan nenek moyang bangsa Indonesia, salah satunya berupa karya sastra lisan. Sastra lisan yang dimaksudkan di sini adalah mitos. Mitos merupakan sastra lisan yang mengacu kepada cerita dalam suatu kebudayaan masyarakat tertentu yang dianggap benar-benar terjadi. Risa Saraswati melalui karya-karyanya yang khas dan ikonik dapat menjadi alternatif dalam mempelajari mitos itu sendiri. Salah satu karya Risa Saraswati yang dapat menjadi alternatif pembelajaran mitos ialah novel yang berjudul Sanjakala. Novel Sanjakala ini berisi tentang sebuah mitos yang masih dipercaya oleh masyarakat Sunda, yaitu Sandekala. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk menganalisis dalam karya sastra ialah pendekatan strukturalisme Levi-Strauss. Jamaluddin mengatakan bahwa analisis strukturalisme Levi-Strauss sesungguhnya berpijak pada relasi-relasi karya sastra dengan sosial budaya. Sosial budaya yang dimaksud di sini yaitu adalah mitos. Levi-Strauss dalam Ahimsa Putra 2012 mengemukakan bahwa mitos tak lain ialah dongeng. Menurut Haviland, 1993, mitos pada dasarnya bersifat religius karena memberi rasio pada kepercayaan dan praktik keagamaan. Menurut Person, 1928, mitos ialah sebuah cerita yang memberikan pedoman dan arah tertentu kepada sekelompok orang. Selanjutnya adalah mitos Sandekala. Menurut Afsari, Septiani, dan Risma Melati 2017 mengatakan bahwa Sandekala ini merupakan pergantian waktu dari terang menuju gelap. Pada waktu tersebut merupakan waktu keluarnya makhluk halus atau dedemit yang tidak pernah muncul di waktu terang. Sandekala sendiri bagi masyarakat Sunda berfungsi sebagai larangan yang biasanya ditujukan kepada anak-anak agar tidak bermain waktu matahari terbenam. Larangan bermain pada saat senja berlangsung erat kaitannya dengan agama yang dianut oleh kebanyakan masyarakat Sunda. Masyarakat Sunda yang mayoritas beragama Islam memiliki waktu ibadah pada saat maghrib atau waktu pada saat matahari terbenam. Bagi penganut agama Islam, senjakala adalah waktu yang seharusnya digunakan untuk beribadah kepada Tuhan. Selanjutnya, ada fungsi dari mitos Sandekala. Pertama, sebagai larangan yang umumnya ditujukan kepada anak-anak supaya tidak bermain pada saat matahari terbenam. Yang kedua, sebagai perintah untuk melaksanakan ibadah. Bahasan selanjutnya dan terakhir yaitu ada 4 tataran dalam pendekatan strukturalisme Levi-Strauss. Yang pertama, ada tataran geografis. Tataran geografis adalah tataran yang berkaitan dengan lokasi terjadinya mitos yang merujuk pada letak-letak desa atau tempat yang dijadikan latar cerita. Pada kutipan halaman 91, Dewi Kunti kerap mengambil giliran kerja malam di rumah sakit. Sebenarnya, menurut rumor yang beredar, rumah sakit ini angker, tetapi baginya uang lebih penting daripada memikirkan keangkeran rumah sakit ini, yang belum jelas kebenarannya. Kutipan selanjutnya di halaman 118 dan 121, Cempaka daerah perbukitan itu, jam segini, sudahlah yang penting halal dan menghasilkan uang. Akhirnya kami berdua larut dalam obrolan seru. Perempuan itu berasal dari kota lain dan berencana membeli rumah di daerah Cempaka, sebuah daerah pinggiran kota di antara perbukitan. Tempat itu agak seram, terkenal angker dan mistis. Pada kutipan di atas dijelaskan lokasi mitos terjadi yaitu daerah perbukitan bernama Cempaka. Kata angker dan mistis juga menjadikan mitos ini menjadi dipercayai. Kedua, ada tataran teknoekonomik. Tataran teknoekonomik merupakan tataran yang merujuk pada kehidupan ekonomi masyarakat pemilik mitos.
Pada kutipan halaman 89 dan 91, nama Dewi Kunti, dia seorang suster yang bekerja di sebuah rumah sakit, membanting tulang siang malam untuk menafkahi suaminya yang pengangguran dan anaknya yang masih duduk di bangku SMA. Dewi Kunti kerap mengambil giliran kerja malam di rumah sakit. Sebenarnya menurut rumor yang beredar, rumah sakit ini angker. Tapi baginya, uang lebih penting daripada memikirkan keangkeran rumah sakit itu yang belum jelas kebenarannya. Ketiga, tataran sosiologis. Tataran sosiologis merupakan tataran yang merujuk pada kehidupan sosial masyarakat pemilik mitos. Adapun yang termasuk ke dalam tataran sosiologis yaitu organisasi-organisasi sosial, hubungan anak dengan orang tua, perkawinan, dan hal-hal yang berkaitan dengan masalah sosial masyarakat pemilik mitos. Pada kutipan halaman 3, sekarang aku sudah paham bukan tanpa sebab orang tua zaman dulu melarang anak-anak keluar rumah waktu senja. Pertama, mereka ingin agar anak-anak mereka berada di rumah untuk melaksanakan sholat dan berdoa bersama keluarga. Kedua, karena memang intensitas makhluk gaib sangat tinggi di jam-jam tersebut. Selanjutnya, pada kutipan halaman 133, namun tidak ada musola di sana, toilet umum pun tidak ada. Tanpa banyak berpikir, aku mulai bertayamum, lantas melaksanakan sholat maghrib di atas tanah menghadap arah kiblat berdasarkan arah yang ditunjukkan telepon genggamku. Berdasarkan kutipan-kutipan di atas ini, terlihat ketaatan para tokoh dalam melaksanakan ibadah. Para tokoh digambarkan tidak pernah melewatkan waktu untuk beribadah sekalipun dalam keadaan yang tidak memungkinkan. Selain taatnya para tokoh dalam beribadah, ciri lain juga menunjukkan masyarakat memiliki sifat religius yang tinggi, yaitu agama yang selalu menjadi dasar dalam setiap aspek kehidupan, seperti melakukan ibadah sebelum menjaga toko agar diberi keselamatan dan memohon perlindungan Tuhan saat memiliki masalah. Yang terakhir, ada tataran kosmologis. Tataran kosmologis merupakan tataran yang merujuk kepada kejadian di luar nalar manusia. Tataran kosmologis mencakup hal-hal gaib yang bersifat supranatural. Tataran kosmologis dalam novel Senjakala digambarkan dalam bentuk manusia yang kerap kali mendapat gangguan dari makhluk gaib pada saat pukul 6 sore atau pada saat maghrib tiba. Pada halaman 80, sosok yang sekarang dia lihat di hadapannya masih sama dengan sosok tadi, seorang anak kecil berseragam dengan luka menganga di bagian kanan kepala yang berlumuran darah. Anak kecil itu menyeringai menatap dengan ekspresi seorang sedang menertawakan. Judy tak bisa berkata apa-apa, bahkan tak mampu lagi meneteskan air mata karena ketakutan. Pada kutipan di atas, tokoh jadi digambarkan sedang bermain petak umpet bersama temannya di sekolah. Pada saat sedang mencari teman yang bersembunyi, tokoh Jody malah diganggu oleh hantu anak kecil dan sosok perempuan tinggi berambut panjang. Akibat dari gangguan makhluk tersebut, Jody sampai terkencing-kencing hingga dia pingsan. Adapun sosok tinggi berambut panjang dalam masyarakat dikenal sebagai kuntilanak. Berdasarkan keempat tataran di atas, motif Sandekala dalam novel Senjakala karangan Risa Saraswati ditunjukkan dengan adanya gangguan dari makhluk halus yang kerap muncul pada waktu matahari terbenam. Cukup sekian dari saya. Bila ada salah kata mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.